selamat hari Jumat. Saya Kak Ros, semangat setiap hari menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Mbak Mer dan juga Jason. Hai. Kita mau bahas apa? Pokoknya kita mau berdiskusi banyak hal lah dengan mereka berdua ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana terjadi, menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya sih lebih tepatnya ya. Kita awali dulu dari postingannya Virus dan Sony ya. Mereka tuh posting kayak lagi bulan madu gitu di pantai ya, bulan madu kedua. Terus captionnya adalah Masya Allah, Tabarakallah, second honeymoon. Makasih ya Sony atas banyak kebahagiaan yang kamu kasih, semakin bertambah waktu, semakin bersemi cinta kita. Ternyata benar ya Allah akan jawab doa di saat yang menurut Allah tepat dan kamu adalah salah satu jawaban dari doa-doa itu gitu. Ini kan sebenarnya postingan yang biasa aja ya, karena pasangan ini kan emang selalu so sweet, banyak membagikan hal-hal yang manis. Ini menjadi luar biasa karena di bulan April ini lagi banyak sekali berita artikel-artikel buatan yang tersebar di sosial media yang mengabarkan bahwa Sony dan Virus itu ditulis akan bercerai. Iya, itu. Tuh, ini zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh kalau lihat apa postingannya tuh mereka bikinnya tuh niat banget gitu ya. Contohnya coba kita lihat nih. Ini benar-benar meniru template-nya media-media infotainment atau media-media besar template-nya gitu ya. Nih yang kayak, jadi saksi di sidang perceraian Virus dan Sony Septian. Tengku Dewi ungkap fakta yang bikin publik terkejut. Jadi ini sudah ada teks, diperkuat dengan foto, ya kan? Terus diperkuat lagi dengan foto, tapi kan kalau foto hanya sekedar foto tanpa ada keterangan, kan kita bisa itu udah wawancara bisa apa aja gitu ya, kejadian mana aja, kapan aja juga nggak tahu. Tapi begitu ada keterangan ini jadi seolah-olah jadi kayak wah ini jadi menyatu dan menjadi seolah-olah benar gitu ya kan. Ada lagi nih kok alasan Sony ceraikan Virus gitu, katanya ini ada yang tentang KDRT, ada yang tentang perselingkuhan gitu. Dan yang diambil fotonya juga, lihat tuh fotonya yang Virus itu Sony lagi apa tapi terlihat sedih gitu dan narasinya itu jadi cocok gitu ya. Iya. Terus itu lagi ada lagi Virus di sampingnya Hotman Paris. Itu maksudnya kasus apa gitu ya. Tapi keterangannya seolah-olah itu terjadi sekarang gitu kan. Itu juga alasan Sony ingin ceraikan apalah itu segala macam. Ini yang perlu kita waspadai sebagai pengguna sosial media ya. Karena ini hanya salah satu contoh berita hoaks yang banyak diproduksi. Bukan cuma satu. Sehingga ketika banyak, akhirnya banyak yang percaya. Kalau nggak percaya coba kita lihat ini. Oh ada satu lagi nih. Ini kan bentuknya teks dan foto ya. Ada yang bentuknya video loh. Jadi videonya apa, kejadiannya apa, si Virus ya ditanya nggak jawab. Itu benar ditanya wartawan hasil hoax itu. Dengar dulu, iya kan videonya gambarnya Virus ditanya dia nggak jawab, ya kan. Tapi kan udah gitu doang. Tapi begitu dikasih kata-kata pendukung bahwa apalah itu, jadi akhirnya seolah-olah ada apa-apa gitu. Coba kita lihat video yang berikut ini. Tapi captionnya tuh tadi bacanya apa tuh caption video itu? Virus menghindari pertanyaan. Oh, Virus menghindari pertanyaan tentang isu perceraian. Ya, walaupun tidak salah itu kalimat. Tapi kalau disertai dengan berita-berita yang tadi kan jadi kayak menimbulkan kecurigaan. Kalau nggak percaya coba kita baca komentar netizennya ya. Berikut. Yalah serius, iya, oh ini sumpah aku kaget banget gitu. Yang berikutnya ada lagi. Kukira mereka bakal langgeng ternyata sama aja gitu. Ada lagi. Saling jatuhkan, saling bongkar aib pada nggak mikir dampaknya ke anak. Padahal sudah aja kalau tak ada rasa cinta lagi ya udah cerai secara baik-baik. Inilah orang tua yang memikirkan mental anak. Lihat pengalaman Gading Martin. Tidak ada yang namanya saling menjatuhkan karena mereka pikir masih ada anak gitu. Udah dimarahin ya. Padahal beritanya belum tentu benar. Oke, yang berikutnya, pokoknya sebelum ada klarifikasi di Rumpi itu harus tetap dipertanyakan. Oke, yang berikutnya. Tapi katanya Sony itu paling baik dan sabar katanya gitu ya. Tapi akhirnya sudah ada jawaban dari pengacara ya. Pengacaranya dengan Bang Minola. Bang Minola bilang apa sih, ada video? Enggak kan? Ada artikel. Jadi Bang Minola membantah. Jadi lalu mereka memilih, pasangan ini memilih untuk dari pengacara aja yang ngomong sekaligus juga ultimatum untuk akun-akun yang memproduksi berita-berita hoaks seperti itu untuk segera men-take down dalam waktu berapa kali 24 jam atau 3 kali 24 jam atau kalau tidak akan dilancarkan somasi dan ada tuntutan ganti rugi juga nggak? Kayak Rosa gitu, berapa tuntutan ganti ruginya kalau dari Rosa? 3 miliar berarti itu ya.
Gitulah. Pokoknya ini menjadi pembelajaran buat kita, jangan gampang percaya terhadap yang seolah-olah itu adalah berita, terutama yang ada di sosial media. Walaupun jumlahnya banyak dan seolah-olah fotonya meyakinkan. Kita harus selalu cek dan recheck dan nonton Rumpi No Secret. Nah, kita sekarang lihat profil bintang tamu kita berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Nah, sebelum kita bahas kebahasan yang pertama yang seharusnya nih, tadi Cesa baru cerita ya, bahwa ini kalau ngomong berita-berita hoax, kalian baru ngadepin juga ya? Iya betul, kemarin Marcel tuh ada sempat diisukan kalau dia masuk penjara sekarang karena membawa sabu 1 kilo. Ya, sedangkan itu jelas banget videonya Marcel yang waktu di Polda kemarin yang pembelian video porno disatuin sama orang, sama orang yang jadi tahanan yang rambutnya sama-sama keriting. Oh, makanya bonding dong, Terus semua percaya. Beda. Akhirnya kemarin sempat bikin klarifikasi lah di TikTok, cuman sebentar doang, habis itu kita hapus karena kita milih untuk nggak nanggepin karena ternyata akun itu tuh di TikTok ya Kak, akun itu tuh memang menyebarkan berita-berita yang yang kurang baik lah intinya. Jadi cuma satu akun aja atau ada beberapa akun? Beberapa akun banyak dan itu banyak. Tapi template-nya sama. Dan orang percaya tuh. Iya. Aku kayak main tenis. Nonton tenis. Aku tadi baru bilang sama Mbak Mer, zaman sekarang tuh kayak begitu banget gitu, kata Mbak Mer, aku nggak pernah lihat. Walaupun anak TikTok loh sekarang ya Mbak Mer. Anak TikTok, aku anak TikTok walaupun udah lama nggak aktif ya, karena lagi kena jenuhnya ya. Lagi kena jenuhnya. Ya karena itu ya isinya sama-sama melulu gitu loh jadi. Iya. Jadi langsung lagi masuk fase introvert aku iya, ya. lagi pada gitu. Nah ini yang kita mau bahas, itu sekali lagi pengingat ya. Berhati-hati untuk kita percaya sama berita yang muncul. Ada satu akun yang memang isinya beritanya hoax semua. Iya, betul. Kamu nggak niat untuk somasi atau menuntut dia? Kemarin karena tuh sebenarnya pengen diseriusin Kak, cuman kata Marcel, iya capek Kak, maksudnya yang itu kayak yang mereka gitu mau tuh. Nah justru. itu yang mereka mau tuh kita ya ngelihat Itu yang mereka keberadaan mau, mereka iya. gitu. Jadi mending Jadi pas maunya kita cuekin hilang. maunya ditanggepin. Iya. ditanggepin. Jadi cari perhatiannya kayak gitu. Oh, oke, baiklah. Nah, ini ngomong-ngomong soal sosial media juga. Ini kemarin kita mencuplik nih ya wawancaranya Mbak Mer di podcastnya Maya Estianti. Mbak Mer ini sharing gitu bagaimana Mbak Mer ini memutuskan dulu itu untuk menjaga sama sekali tidak mau menjelek-jelekan mantan pasangan gitu, apalagi di hadapan anak-anak gitu. Nah, kita mau tanya gimana caranya. Itu kan sebuah tantangan yang besar gitu ya, mengalahkan Sangat, ego. karena namanya kita gemes ya. Iya. Gemes udah gitu kan. Ya kita tahu kayak gimana gitu. Kita pengen kasih tahu sama semua tapi ya masa dunia harus tahu sih gitu loh. Iya, oke. Dan Kita lihat kalau dulu. Kita lihat dulu cuplikan wawancaranya berikut ini. Nih Mbak Mer, iya kan? Ada ego kan yang tadi Mbak Mer bilang. Yes, ada ego dan ya aku ngerasa misalnya kalau ya perceraian terjadi kan bukan kesalahan satu orang. Iya. It takes two to tango, Betul. ya kan? Pasti dua-duanya salah. Tuh. Dan kalau udah ada anak, kalau kita saling menjelekkan satu sama lain itu ada darahnya. Oh, bener darah bapaknya di di situ. anak-anakku. Sama aja aku ngejelekin anak-anak dong. Oh, Mbak Mer sampai bisa dapat pemahaman ini gitu kan? Karena kan kalau masa muda tuh kita lebih di drive oleh emosi ya. Itu ada bagusnya diem, kita bisa konsentrasi dan fokus. Dan tidak terganggu sama yang lain-lain. Oke. Jadi akhirnya ya fokusnya kayak begitu. I have to get through this, kita harus melewati ini dengan menjaga anak sebisa mungkin. Yang namanya juga public figure ya nggak mungkin lah, kita kan di bawah teleskop ya pasti akan terlihat semua-semuanya. Jadi ya sebisa mungkin dan senapsu mungkin untuk menjawab diem aja. Diem aja. Ini salah satu contohnya ya. Ada video waktu itu Mbak Mer mencoba di tahun berapa? 2001. Lama ya? Itu sama juga Mbak Mer betul menutup mulutnya rapat. Iya. Ada videonya, kita lihat ya berikut. Kalau boleh cerita ini pergulatan emosinya pada saat itu. Pergulatannya cuma satu sih, goalnya hanya untuk cerai dengan sebungkam mungkin. Gitu. Sebungkam mungkin, cerai dengan sebungkam. Itu rasanya Pokoknya goalnya itu aja, nggak mau yang lain. jadi itu yang menguatkan ketika tadi dibilang seolah menjadi tontonan gitu wartawan gini. Itu Mbak. asli aku ditonton banget, aku kayak topeng monyet. Aduh. Ya Marcel. Itu yang seorang Mbak Mer yang kalau kita lihat kan orangnya galak gitu ya. Nahan untuk gak gitu tuh kan. Gitu Kan ya. ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Jadi harimau aku bungkam dulu. Bukan. harimaunya. Jadi itu di dalam hati tuh ngomongnya apa nih? Oh my God, semua. Tapi lebih banyak doa sih. Doa ya, kita Doa. menguatkan.
Terus doa aja terus. Oke, terus tadi juga kan narasinya mungkin juga menggambarkan situasinya bahwa mungkin di luar sana ada spekulasi. Oh, yang salah dia nih, yang salah dia Gini, nih, nah, gitu. dalam sebuah rumah tangga, jangankan orang luar, orang dalam pun kadang-kadang nggak tahu keadaan rumah tangganya kayak Betul. gini, betul nggak? Betul. Jadi so shut up. Ya. Semua manusia pasti mau melakukan segala sesuatu yang sebaik mungkin. Tapi kan dua-duanya memang sepakat untuk tutup mulut gitu kan? Iya, aku nggak tahu sih Nggak lihat aja pokoknya. Aku nggak lihat. Jadi tidak melihat juga Aku apa tidak yang bisa melihat, men-trigger. aku tidak membaca, dan itu yang bisa bikin kuat dan konsentrasi karena masih kerja kan, Iya. kerja juga, Iya. masih mesti mengelola emosi, konsentrasi. emosi segala macam, masih mesti ngurus anak, jadi banyak yang harus lebih baik untuk dipikirkan daripada Oke. Nah, memuaskan orang lain banyak yang tapi enggak. biasanya anak-anak itu ada fase di mana mereka ingin tahu. Nah, tahunnya di saat mereka besar mereka lihat sendiri. Oh, bukan dari mulut aku. Oh, ketika mereka besar mereka lihat sendiri gitu. Ini gimana caranya? Ini kan kalau kepada publik kan publik emang nggak ada urusannya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang sama anak-anak tuh pernah nggak sih ngadepin ya kan co-parenting ya tetap ya. Tapi kan enggak juga. Tidak ada. Justru untungnya di sana tidak ada co-parenting sama sekali. Jadi tidak ada interaksi. Jadi tidak ada intervensi. Intervensi. Bukan interaksi. Intervensinya nggak ada. Tapi interaksi masih ada. Enggak juga. Enggak juga. Jadi Memutus memang- komunikasi sama sekali. Iya. Dan itu yang membantu juga. Itu sangat membantu. Jadi ya anak jadi nggak terkoyak-koyak juga ya. Soalnya yang sekarang yang kita lihat banyak sekali anak-anak yang jadi korban justru. Betul. Kita selalu pikir anak-anak jangan jadi korban, tapi malahan ya mulut kita yang mengorbankan anak-anak. Mulut kita ini yang melukai begitu ya. Nah, terus tapi anak-anak bisa ketemu bapaknya. Bisa bebas. Terus bebas gimana? banget. Jadi kan nggak ada interaksi katanya. Bapaknya sibuk kali. Oh gitu, tapi jadi nggak dilarang. Jadi terserah aja itu diatur ya. Oke, jadi itu justru yang menolong karena nggak ada trigger pemicunya. Yes. Tapi pernah ke-trigger nggak? No, I'm too busy. Aku memilih untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih produktif dan menghasilkan uang. Iya. Jadi fokus pada apa yang bermanfaat. Fokus pada menjadi single mother aja gitu. Single mother. Tapi anak-anak pernah curhat gitu nggak? Misalnya apa No. gitu? Nggak pernah. Mereka Makanya juga- aku mungkin kasus yang ajaib ya, tapi emang begitulah. Aku selalu bawa anak-anak kemana-mana gitu, misalnya apa yang mereka mau atau apa, aku selalu menyediakan waktu. Makanya aku masuk sinetron, masuk apa tuh terlambat kan, karena aku lebih baik memilih nyanyi daripada main sinetron. atau main film, karena lebih banyak memakan waktu kan itu. Kalau nyanyi kan only once or twice a week gitu Oke. kok. Jadi aku bisa membesarkan anak-anak dengan full concentration. Jadi biarlah anak-anak melihat teladannya sendiri aja begitu ya, dan mereka mengelola sendiri Yes. apa yang mereka lihat. Di saat mereka udah besar, dari mereka menanyakan, baru aku menjelaskan sebisa mungkin. Sebisa mungkin tanpa Tanpa menjelekkan. mengurangi, tanpa melebihi. Tanpa mengurangi, tanpa melebihin. Berarti apa adanya lah. fakta aja yang dibuka Ya ya. iyalah. Jadi termasuk Kan salah. aku juga terlibat di sana. Kalau aku mengurangi, aku juga bohong sama diri gue sendiri dong. Iya, Mana iya, sih, iya. Feni? Jadi adil ya, adil ya. Adil. Kesalahan aku diceritakan, Yes. kesalahan pasangan diceritakan, terus hikmahnya pelajarannya apa? Pelajarannya ya begitulah. Buat Pelajarannya ya begitulah gitu. Begitulah. It's life. Mau It's diapain? life. It's Masa kita mau life udah berbunga-bunga, masa kita mau tambahin bunga-bunga plastik lagi sih? Oke. Nah tadi Mbak Mer juga menarik ya, Mbak Mer bilang gini bahwa itulah gunanya diam. Karena itu pada saat diam itu kemudian mencerna dengan lebih dewasa dengan menekan ego. Itu kapan momen-momen itu? Apakah pada saat perceraian? Kan itu harus diputuskan dari awal ya bahwa aku nggak akan ngomong. Feni jujur, itu setiap saat aku ketemu wartawan. Setiap saat wawancara atau apa, aku mesti menekan kegemesan. gitu ya. Karena ya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya kan suka nyelkit ya, atau ngebangkitin sesuatu atau apa gitu. Ya di saat itu makanya aku jarang sekali wawancara kecuali wawancara yang memang oke, we do it nicely. Oke. Kayak gini. Tapi kalau pertanyaannya sama-sama kayak itu juga atau mau mengungkit-ungkit yang hal-hal yang lain, I stop it right away. Oke, langsung inhale. Namaste. Namaste. Gitu. Nah, sekarang kita bicara lagi dengan tantangan di zaman sekarang ya. Kalau di zaman sekarang tadi Mbak Mer bilang ya itulah aku nggak pernah nonton, nggak pernah apa, jadi tidak ada yang men-trigger gitu. Kalau di zaman sekarang mungkin ketika orang bersosial media, netizen dikit-dikit ngetek ya. Iya. Ini begini, ini begitu. Nah, itu menjadi trigger. Kita lihat ada beberapa kejadian ya, tanpa mau menghakimi karena tatakan orang pasti beda-beda. Beberapa artis yang kemudian sharing dan curhat masalah rumah tangganya.
Ada yang bahkan detail sekali gitu. Jadi netizen seperti nonton sebuah reality show juga ada yang seperti itu di zaman sekarang. Ini contohnya misalnya seperti ini, gini. Inilah ini yang kemarin terbaru gitu karena emosi, dorongan emosi. Kita mau tanya yang anak zaman sekarang nih yang kamu bersosial media. Seberapa sih yang kamu rasakan bahwa itu tuh godaan besar sekali untuk kemudian sharing gitu? Aku sih kebetulan aku yang pernah ngalamin ya Kak. Jadi aku ngerasa waktu mungkin karena dari faktor usia juga ya Kak. Maksudnya kayak menikah aku kan kayak di umur 22, maksudnya masih dibilang muda. Sebenarnya yang bikin mungkin ke-trigger ya, aku juga baru tahu karena aku kan sering terapi kan. Jadi mungkin kayak mama papaku pisah. Jadi ketika aku mendengar atau kejadian di aku nih, itu tuh men-trigger sesuatu yang di dalam diri aku tuh kayak ini kayak kejadian orang tua aku kayak gini gitu. Trauma aku tuh ngerespon. Nah, itu yang bikin emosinya tuh jadi agak sulit dikontrol gitu. Karena aku sendiri kayak ini harus gimana. Makanya aku temuin terapi untuk gimana baiknya. Makanya menurut aku proses sih Kak. Makin kesini aku juga makin sadar kalau memang lebih baik diam, kalau ada apa-apa kita selesain berdua gitu. Kalau kemarin mungkin karena ke-trigger itu sih. Jadi mungkin dia pernah punya masalah dulu dan akhirnya pas kejadian tuh dia langsung dar gitu. Jadi lebih kepada dorongan ada trauma dan ada fear ya, kekhawatiran bahwa jadi defensif lah. Jadi defensif. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya ini kalau boleh belajar ya, ketika kamu merespon itu satu kan karena ada kemarahan. Sebenarnya ada keinginan apa lagi sih ketika kamu sharing itu? Sebenarnya keinginanmu tuh apa yang? Sebenarnya nggak ada sih Kak. Cuman kan aku tipe orang yang sebenarnya kalau aku dulu nge-share kan karena suami aku nggak bisa ya untuk ngomong dua komunikasi tuh nggak bisa. Komunikasi Jadi dia macet. tuh benar-benar harus aku update baru dia ngelihat ada aku di sini gitu. Kayak aku hubungin mamanya, aku hubungin ini tuh dia nggak mempan gitu. Sampai pada di mana aku Pakai setrum. sampai giliran aku update Baru dia respon. banyak kan ngetek dia, nah baru dia respon deh. Jangan keriting rambutnya. Harus dilurusin nih memang. Aku rasa juga ini beberapa Ampun public deh. figure yang kemudian sharing juga merasa seperti itu ya. Kalau dia udah ngomong nih, macet, telepon di blok, langsung dia posting, baru dia ada Giliran reaksi dia posting gitu. baru reaksi, nyebelin banget. Nih tersangkanya di situ ketawa-ketawa aja ya. Nah sekarang kita mau tanya deh kepada kalian berdua ya, kira-kira nge-rate lah. Ini ada beberapa kasus di luar sana. Menurut kalian seberapa bermanfaat mungkin ya, atau seberapa bisa dipahami untuk kasus-kasus seperti ini kemudian di-share ke sosial media gitu. Yang pertama coba kita, kalau misalnya ada suami KDRT, fisik dan mental, verbal abuse atau kata-kata yang melukai. Menurut kalian seberapa bermanfaat atau bisa dipahami atau pentingnya itu untuk di-share? Mbak Karena Mel? berhubung bin der dan dat, aku kalau ngeliat ke belakang ya pada saat itu sebaiknya aku emang share. Sebaiknya untuk Tapi pada orang-orang yang tepat. Oke, jadi bukan Bukan pada sosial media. Orang yang tepat tuh misalnya terapis. Ya terapis, ya polisi, yang apa gitu loh. Justru orang-orang yang memang profesional dalam hal menangani ini. Karena itu jadi bermanfaat. Karena jadi menjadi bermanfaat dan kita berhenti menjadi partisipan. Ya. Kita selalu mikir, kita korban, tapi kalau kita tidak melakukan apapun, kita menjadi partisipan at the end. Oke, Kita karena We're letting it, we're letting it. membiarkan Ya, itu membiarkan terjadi. itu, gitu. Wow, oke. Kalau buat kamu berapa nih? Untuk di sosial media kamu sharing ke sosial media? Untuk aku yang sekarang sih enggak sih. Enggak ya? Aku pilih enggak. Dalam hal ini ya, Dalam hal ini di dalam hal sosial ini media enggak. enggak ya? Aku sih udah pasti langsung hubungin orang tua aku langsung hubungin polisi, Iya. langsung laporin aja udah selesai dia masuk penjara. Udah masuk nggak penjara pakai lewat gitu. sosial media ya? Ya, nggak usah lah. Langsung ke Satu. ada angkanya. Ada. Jadi untuk Aku sosial satu. media, Nggak ada adalah nol ya? satu. Nggak ada nol. Nggak ada nol. Satu aja. yang paling rendah. Ya termasuk juga verbal abuse, kata-kata yang melukai juga. Iya, abuse ya. is abuse. Abuse is abuse. Yang berikutnya coba kita lihat kalau ini misalnya nih mantan suami nggak bayar nafkah anak berbulan-bulan gitu. Apakah menurut kalian ini ya bermanfaat di-share ke sosial media untuk memberikan efek jera gitu ya? Kata Marcel amit. Atau Kalau aku sih enggak. tetap Ya, aku tetap juga nol ya? enggak.
No. Juga enggak. Apalagi bau-bau anak enggak sih. Ya. Bau-bau anak. Ini adalah masalah dapur Iya, betul. sebuah keluarga ya, rumah tangga. Betul. Kita nggak tahu kenapa istrinya komplain kayak gitu, kita juga nggak tahu kenapa suaminya tidak Nggak memberikan. bayar, Kan yes, betul. kita orang luar ya nggak no. Oke. Nggak. Mungkin lebih baik kalau kita pindah KTP ke kota Surabaya ya, soalnya Kita sharingnya satu sama lain aja. karena Cari solusi. kalau di kota Surabaya kan suami yang nggak bayar bulanan anak gitu ya, Diblokir semua akses ya. aksesnya terhadap Itu administratif. setuju sih. setuju sih ya. Setuju oke ya. sih. Tapi kalau gitu, Setuju sih. tetap aja dia nggak bisa ngapa-ngapain ke kita. Nggak bisa transfer juga dong. Udah diblokir. Iya, semua. tapi paling nggak dia nggak bisa memperpanjang KTP, Kena hukuman kan? ya, kena hukuman dari Memperpanjang warga. STNK, apalagi kalau dia mau nikah lagi, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oke, berikutnya. Ya, berikut kalau misalnya mantan suami mau jual rumah yang tadinya mau dikasih ke anak. Oh my god, kalau ini aku perangin sih. Kita di sosial media aja ya kalau ini. Kamu Nggak sosial bisa. media. Aku sih kita ada perang orang-orang sih. yang profesional juga dalam Benar itu. sih. Tapi Ada pengacara, ada apa ya? Benar sih Kak, tapi aku rasa ini udah Nanti ngelunjak masa- sih. Ini udah ngelunjak sih. Kalau misalnya masuk ke sosial media terus dia makin gemes dan akhirnya dia jual gimana? Yang rugi siapa? Karena Anak-anak memang juga dari kan? awal memang udah dijual, jadi mendingan telak aja. Jadi Ini masih mau. oh iya. Masih mau. Tapi mau tuh udah niat. Tante kalau udah mau tuh udah niat Kalau pasti. niat sih kayaknya udah dari dulu-dulu pasti ada niatnya deh. Iya sih, makanya aku bilang Iya kan? Kalau nggak apa-apa. sampai- Kalau masalah kalau pengacara nggak meskipun selesai, tapi minimal dia udah kena dar-der-dor lah dari Oh. orang-orang. Setuju. Soalnya dia menurut aku udah nggak masuk akal ya, masa perihal rumah yang harusnya dikasih anak masih nggak sih. Oh, aku, jadi ini lebih kepada pembelaan terhadap anak-anak Iya gitu, iya. dari Kalau sisi aku kamu ya. aku perjuangin. Kalau Mbak Mer tetap Ya, kalau bisa diselesaikan tanpa sosial media, selesaikan tanpa sosial media. Hidup Karena damai. bukan sosial media tempat-tempatnya buat itu. Oh, oke. Karena akan merambet kemana-mana sih. merembet kemana-mana. Merambet kemana-mana dan anak yang tidak berdosa pun akan Ikut juga pada akhirnya gitu ya. Yang berikutnya kadang-kadang sosial media itu menimbulkan juga kecemasan-kecemasan Benar, iya. gitu ya. Nah ini Mbak Mer juga 10 apa? pernah bercerita juga mengalami yang namanya kecemasan, panic attack juga Yes. ada, Yes, depression juga sama. ada. Nah ini kita Kamu bahas juga? seperti apa, pemicunya apa, bagaimana mengatasinya. Apakah sudah teratasi atau belum? Kita akan bahas selain berikut ini dan juga masih ada satu pasangan nih. Pasangan unyu-unyu selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby.